Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Gede Panjipatra Mahena 18055551146. Jadi di video ini saya akan menjelaskan proyek yang sudah saya buat untuk mata kuliah Internet of Things. Jadi di sini tugas besar yang saya ambil berjudul yaitu monitoring tekanan dan kualitas udara. Di sini pertama kali mungkin saya akan menjelaskan tentang laporan saya yang sudah saya buat sebelum lanjut ke program dan uji coba dan lain-lainnya. Jadi di sini ini untuk bab 1 saya seperti ini. Dan ini untuk bab 2-nya, tujuan pustaka. Dan sini bab 3-nya untuk pembahasan. Mungkin di sini saya akan sedikit membahas bahwa di sini terlihat saya memakai 3 perangkat utama. Itu di sini ada LCD dengan modul I2C, terus ada sensor BMP 280, sensor gas MQ135, dan di sini ada Node MCU. Jadi ketiganya ini saling terhubung. Kemudian nanti dari Node MCU ini dia ini akan terhubung dengan WiFi. Setelah terhubung dengan WiFi dia akan terhubung ke suatu device yang sudah diinstal Blink. Nanti yaitu akan mengirim suatu data, mengirim data. Dan untuk gambaran umumnya lanjut ke konfigurasi kabelnya. Di sini terlihat di sini konfigurasi kabelnya. Di sini untuk LCD ini udah termasuk modul I2C ya di sini ya. Di sini kan di modul I2C-nya terdapat 4 pin. Di sini terlihat bahwa untuk pinnya di sini ada pin ke ground. Ini untuk ininya VCC-nya. Terlihat bahwa pin ground-nya ke ground, VCC-nya ke VIN. Lanjut ke ini. Untuk ini sebenarnya SCA, ini SCA-nya nyambung ya. Terus ke D2. Kemudian ini SCL-nya ini nyambung ke D1. Untuk sensor BMP280 nya hampir sama seperti LCD itu, tapi bedanya di sini karena menurut datasheet dia itu hanya perlunya 3 volt, maka di sini untuk VCC-nya hanya ditempatkan di 3 volt yang ada di sini. Untuk selebihnya sama dia. Untuk SCL ke D1, SDA ke D2. Lanjut ke sensor MQ135-nya, sensor gasnya. Di sini karena di aplikasi yang saya pakai untuk membuat ini tidak ada sensor gas MQ135 ya, jadi saya pakai ini, tapi anggap saja ini sensor MQ135. Jadi untuk sensor MQ135 nya di sini terdapat 4 pin, tapi kita pakai 3 pin aja. Itu di sini ada sensor ada pin AO, kita sambungkan kepada MCU nya pin AO juga. Untuk input gininya voltnya di sini ground ke ground, dan VCC ke VIN juga hampir sama seperti LCD-nya. Ini untuk kalibrasinya, kalibrasi untuk mencari CO2-nya. Di sini saya dapatnya menurut datasheet sini untuk diagram dan lainnya. Dan ini percobaan untuk mencari CO2-nya masih juga. Dan ini adalah codingan yang saya pakai untuk project ini. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut dengan Arduino-nya langsung. Nah, ini dia tampilan dari perangkat yang sudah saya buat. Ini menghasilkan air quality, CO2, suhu, ketinggian, dan tekanan. Nah, ini tampilan dari Arduino-nya. Tampilan dari Blink-nya. Blink pada HP saya. Nah, terlihat di sini di Blink saya itu ada notifikasi. Di sini saya pakai widget notifikasi. Lalu di sini ada seperti diagram Gagwe. Terus di sini ada superchart-nya, di mana di sini mengandung data dari ketinggian.
Lalu untuk super chart atau diagram ini mengandung data dari kualitas udara atau air quality, CO2, suhu, dan tekanan udara. Karena di sini di Blink saya sudah ada notifikasinya, jadi di sini contoh notifikasinya di mana tugas besar gini dia menunjukkan offline atau sedang mati. Selain ini juga ada notifikasi untuk suhunya jika terlalu panas atau terlalu dingin, dan juga untuk air quality-nya. Jika air quality-nya terlalu rendah, maka dikirim notifikasi juga. Nah, ini tampilan dari perangkat saya, di mana di sini saya membungkus semua perangkat yang saya gunakan itu dengan kayu dan dibentuk ke persegi 4. Dan ini daftar pustakanya. Mungkin sekian untuk laporannya. Kita lanjut ke di sini. Ini ya, program yang saya buat untuk proyek tugas besarnya. Nah, di sini bisa lihat saya memakai header MQ135 karena saya memakai sensor MQ135-nya biar bisa nyambung juga dia. Dan di sini ada liquid crystal dengan I2C-nya, simple blink karena saya memakai blink, dan juga di sini ada header dengan BMP 280 ya. Ini average value ini berfungsi, header ini berfungsi untuk mencari nanti CO2-nya ini. Dan di sini ada tiga variabel ini di mana ini yang pertama ini melambangkan blinknya sendiri. Ini untuk tersambung ke blinknya. Dan ini untuk tersambung ke wifi yang ada di rumah saya ini kebetulan dua ini. Terus kemudian di sini ada deklarasi variabel, di mana deklarasi variabel BMP dengan menggunakan variabel ada fluid BMP 280. Ini nanti untuk sensor BMP-nya. Terus di sini ada pin A0. Terus di sini ada variabel sensor value. Ini untuk ginian, nanti dua ini untuk sensor gas kita dimana MQ135-nya. Ini juga untuk sensor gasnya MQ135. Dan ini deklarasi untuk LCD-nya, dimana ini alamat pin dari LCD kita. Di sini ukuran dari LCD kita yaitu 16x2. Lanjut di sini nih terlihat ini semua ini untuk mengukur CO2 kita, CO2 nantinya, dimana airload ini ditentukan dari perangkat yang saya gunakan. Terus RO ini dimana percobaan yang saya lakukan kemudian menghasilkan value segini. Kemudian ini ppm ini artinya ini variabelnya ini menyimpan nilai dari CO2 yang ada di dunia saat ini, yaitu saya dapatnya di Google tepatnya di website co2.earth singkat saya. Dan ini variabel yang saya dapat dari percobaan juga ini. Dan max dan min ppm ini untuk batas bawah dan batas akhir dari CO2 yang ingin kita ini sensoring. Misalnya dia terlalu kecil, dia tidak akan masuk. Kemudian jika terlalu besar, dia juga tidak akan masuk ke sensoring kita. Artinya di luar jangkauan. Ini untuk mengukur CO2-nya. Lanjut ke void setup. Di sini blink begin. Ini untuk biar bisa terhubung dengan blinknya. Ini kedua ini untuk mengaktifkan LCD-nya, limit dan backlit LCD. Kemudian ini untuk dikarenakan pada sensor BMP 280 ini tidak ada lampu atau segala macam yang menandakan bahwa dia hidup, maka
harus kita tentukan dengan seperti ini biar kita tahu apakah sensor itu atau tidak. Jadi di sini if sensor BMP tidak jalan, maka dia akan mencetak ini pada LCD. Kemudian ini cara rumus untuk mengukur max ppm dan min ppm nya seperti yang saya sudah sebutkan tadi, untuk mengukur batas atas dan batas bawah dari CO2 yang kita ukur. Lanjut ke void loop. Ini untuk menjalankan blinknya. Tadi kan untuk yang terhubung, di sini menjalankan run. Kemudian di sini untuk mencari sensor, untuk mencari air quality-nya, maka ini cara. Kemudian dicetak dan kemudian virtual write. Itu di sini kita mengirim data berupa datanya itu sensor value ini akan dikirim, itu tepatnya ke pin digital pin V0. Kemudian di sini ada untuk notifikasinya. Jika if sensor value lebih besar atau sama dengan 150, maka kita akan notify, program ini akan melakukan notify ke blink, yaitu kualitas udara di sini tidak sehat. Kemudian lanjut sini, ini untuk mengukur CO2-nya. Nah, ini untuk CO2-nya seperti ini dia. Kemudian dikirim ke blink lagi seperti biasa ke pin V2. Nah, di sini kalau misalnya sensor tidak dapat melakukan sensoring karena tadi sudah diukur batas atas dan batas akhirnya, maka jika tidak sesuai, maka di sini akan di luar jangkauan, akan print pada LCD-nya di luar jangkauan ya. Kemudian lanjut di sini untuk sensoring suhunya, karena sekali lagi pada BMP 280 itu yaitu bisa melakukan sensor suhu, sensor tekanan udara, sensor tekanan, itu aja. Di sini terlihat ini mengukur temperatur suhu, ini dikirim ke blink lagi seperti biasa. Dan di sini ada notify lagi, dua notify di sini bisa terlihat bahwa jika temperatur lebih atau sama dengan 33, dia akan mengirim notifikasi ke blink, di sini terlalu panas. Kemudian yang kedua, if temperatur kurang dari sama dengan 25, maka akan mengirim notifikasi di sini terlalu dingin. Lanjut, di sini tekanan dengan sensor BMP juga sama. Di sini terlihat bahwa seperti biasa di sini dicetak pada LCD dan juga kemudian dikirim lagi ke blinknya, ke pin V4. Yang terakhir ada ketinggian. Nah, di sini seperti biasa juga dicetak di LCD, kemudian dikirim ke blink, ke pin V1-nya. Mungkin sekian untuk blink IDE-nya, penjelasan program yang saya buat. Mungkin lanjut ke percobaan selanjutnya, ke percobaannya saja. Jadi untuk percobaannya sendiri di sini saya di sini memakai sebuah HP yang sudah terinstall dengan aplikasi Blink di sini. Yang fungsinya di sini untuk lebih monitoring sensor, data sensor, apakah dia cenderung naik atau turun nanti pada percobaannya. Jadi di sini juga saya sudah ada sebuah hair dryer di sini untuk melihat apakah terjadi perubahan jika saya hidupkan ini, mulai dari CO2-nya, kadar CO2, kualitas udara, suhu, dan tekanan udaranya kita lihat. Mungkin kita lanjut saja. Di sini terlihat perangkatnya, perangkat, dan di bawahnya di sini yaitu sensor BMP 280 di sini. Jadi kita di sini akan fokuskan hair dryer pada titik di sini agar sensoringnya lebih bagus. Mungkin kita
Lanjut saja langsung ke percobaannya. Kita mulai dari yang paling kecil dulu. Kita lihat di sini perubahannya. Ya, tekanan udara bisa terlihat nih naik dia. Di sini terlihat bahwa ada notifikasi di sini terlalu panas karena saya aktifkan notifikasinya sini. Karena di sini saya menggunakan notifikasi ini. Ya, melihat di sini naik ya. Terus dia mengirim notifikasi di sini terlalu panas. Lihat di sini kualitas udaranya naik ya, dimana kurang bagus tadinya. Nah, di sini kualitas udara kurang sehat karena di sini kualitas udaranya melebihi dari angka 150.000. 150. Ketinggiannya terlihat di sini naik, mulai dari CO2-nya naik, suhunya naik, tetapi tekanan udaranya cenderung turun di sini dia. Bisa terlihat yang tadi cenderung turun dan notifikasinya terus diberikan dari tadi yang menandakan kualitas udaranya sudah sangat jelek sekali. Ya, terlihat ini kualitas udara jelek. Kita tambah lagi kecepatannya. Terus notifikasi kualitasnya ini terlihat signifikan sekali di sini naik ya. Mulai dari CO2 nya naik, tekanan udara naik, suhunya pun begitu terus naiknya. Kita lihat mungkin percobaannya secara rincian di live 1 jam. Nah, dimana di sini terlihat terjadi peningkatan yang sangat pesat di sini di saat kita melakukan percobaan di sini, mulai dari kualitas udara, CO2, suhu. Tapi untuk tekanan udaranya di sini cenderung stabil itu. Di sini ternyata naik dia. Untuk tekanan udaranya di sini ada peningkatan di sini. Terlihat peningkatan sedikit. Mungkin sekian percobaan yang saya dapat berikan, video yang saya dapat berikan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.